Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas dari bab 4, yaitu yang mesti diajarkan kepada anak. Kita selesai membahas tentang mengajarkan rukun Islam. Sekarang kita akan menginjak pembahasan pada pasal yang baru, yaitu tentang mengajarkan adab Islam yang bersifat umum. Adab-adab yang bersifat umum itu seperti adab di dalam makan, adab minta izin, adab mengucapkan salam, ya, dan yang semisalnya. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu taklimuhum adabal at'imah, yaitu mengajarkan kepada mereka, pada anak itu adab-adab makan. Ya, di dalam resum kalian dinukil tentang peristiwa yang terjadi pada Umar bin Abi Salamah, yaitu anak bawaan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dari Abu Salamah. Qala Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, kuntu gulaman fi hijrin Nabi alaihi salatu wasallam, atau fi hijri Rasulillah alaihi salatu wasallam, wa kanat jadi tatisu fi sofah ya. Faqala li Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Famazalat tilka tikmati ba'd. Ya. Berkata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, aku adalah seorang anak yang diasuh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat makan, tanganku terulur mau mengambil makanan itu di tempat makanan, ya, semacam ya, nampan atau bejana dan semisalnya. Makanan yang pada makanan yang dihidangkan itu. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian bersabda kepadaku, wahai anak, ya, wahai anakku atau semisalnya, sebutlah nama Allah dahulu dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di dekatmu. Ya, ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di situ diterangkan, kalau dalam resum kalian tidak ada, beliau mengatakan famazalat tilka tikmati ba'd, terus menerus cara makanku adalah seperti itu. Artinya sejak diajari Nabi alaihi salatu wasallam, ya beliau makan dengan cara seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu kalau mendapatkan pelajaran dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka segera beramal, ya, cepat untuk beramal, tidak kemudian menunda-nunda, tapi cepat di dalam beramal. Dan mereka di dalam beramal juga istiqomah, artinya mereka terus-menerus beramal seperti itu, ya. Walaupun amal itu sedikit, ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadits qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya
binawafil hatta uhibbah. Terus-menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sampai kemudian aku mencintainya. Lebih-lebih di dalam adab makan itu ada yang hukumnya wajib. Seperti dengan tangan kanan itu dijelaskan hukumnya wajib. Kalau dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada sebuah kisah dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala dia lin Nabi alaihi salatu wassalam inabun min Taif fada'ani faqala khudh hadha al-unquda fa ablighu ummak. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, dihadiahkan kepada Nabi itu setandan inab ya, anggur dari daerah Taif. Ya. Maka beliau memanggilku dan berkata, ambillah ini tandan ya, anggur ini ya, dan berikan kepada ibumu, sampaikan kepada ibumu. Maka kata Nu'man, fa'akal tuhu qabla an ubligohu iyaha. Ya. Maka aku pun memakannya sebelum aku sampaikan kepada ibuku itu. Fala makan ba'da layalin, maka tatkala setelah berlalu beberapa malam, qala li, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ma fa'ala al-unquda, atau al-unqudu bukan al-unqudu, apa yang terjadi pada tandan kemarin? Hal ablaqtahu ummak, apakah engkau sudah menyampaikan pada ibumu, diberikan pada ibumu? Ya, qultu la, tidak aku sampaikan, artinya dimakan. Maka Nabi bersabda, maka bukan Nabi bersabda, tapi Nu'man bin Bashir mengatakan, fasamani gudar. Nabi kemudian menyebut diriku itu gudar. Gudar itu ungkapan makna nggak amanah. Coba anak kecil itu, artinya masih anak-anak ya, belum dewasa, tapi Nabi alaihi salatu wasallam berikan tarbiyah tatkala ada sebuah amanah tidak disampaikan. Maka Nabi pun kemudian menyebut Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sebutan gudar, yaitu orang yang tidak amanah. Ya, karena pesan Nabi itu diberikan pada ibunya. Dan yang namanya anak-anak ya kadang seperti itu. Tapi coba kita lihat ya, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam itu mendidik anak sejak kecil untuk bersikap amanah. Kadang anak orang tua itu kebanyakan mendidik itu lebih ke makna asal nggak nangis gitu. Asal nggak nangis. Makanya ya akhirnya susah sendiri dia mendidik. Tapi kalau sejak anak itu ditanamkan hal-hal yang bagus, persiapan untuk membawa agama, persiapan untuk beramal dengan amalan-amalan kelak di waktu dewasa, itu akan termudahkan untuknya. Ya. Ini rawahu Ibnu Majah, isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat, dan bisa dilihat di dalam kitab Tahdhibul Kamal. Kemudian juga ada kisah yang lain, an Anas bin Malik, atau di sini pelajaran yang berharga dari kisah Nu'man bin Bashir itu, adab makan itu jangan makan ya, jangan makan sesuatu yang belum diizinkan. Kalau itu berkaitan dengan makanan yang mana diurusi oleh orang lain atau dipunyai oleh orang lain, yang diberikan kepada Nabi memberikan kepada ibunya, ibu dari Nu'man bin Bashir itu kan maksudnya banyak.
bisa jadi supaya ibunya itu membagi sama anak-anak lainnya. Tapi kalau dimakan oleh Nu'man saja, artinya bagian yang lain tidak dapat. Ibunya juga nggak makan, saudara-saudaranya juga tidak makan. Ini termasuk kedoliman. Ya, tidak diperbolehkan merampas hak orang lain. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasalim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Nah, ini sebenarnya bukan adab makan, tapi adab apa? Adab untuk mengucapkan salam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda padaku, wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluarga kamu, maka ucapkanlah salam. Niscaya salam itu akan menjadi keberkahan untukmu, juga untuk keluarga yang ada di dalam rumahmu. Ini kan salam gitu. Tapi bisa jadi beliau masukkan di dalam mengajari anak adab makan itu, bahwa pada saat mengucapkan salam itu akan menjadi keberkahan di keluarga. Ya, barokah untukmu dan juga untuk keluarga kamu. Ya. Artinya keberkahan untuk keluarga dan untuk kamu dan untuk keluarga kamu itu dimaklumi. Di dalam rumah itu aktivitasnya kan banyak, termasuk di dalamnya aktivitas masak, aktivitas makan, gitu. Itu akan menjadi dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mengucapkan salam. Naam. Kemudian dari riwayat yang lain itu tadi riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih gharib. An Rafi' bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu wa ana gulamun armi nakhlana aw qala nakhlal ansor fa utiya biyan nabiyyu alaihi salatu wasallam fa qala ya gulam wa fi lafdin fa qala ya bunayya lima tarmi nakhla qala qultu aqul fa qala fala tarmin nakhla wa kul mimma yaskutu fi asafiliha qala thumma masaha ra'si wa qala Allahumma asbiq batnahu. Dari Rafi' bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku dan bersama anak-anak yang lain, gulam, beberapa anak-anak yang lain, aku ini melempari kurma-kurma kami gitu. Ya, pohon kurma itu dilempari supaya kurmanya jatuh. Atau beliau berkata kurma ansor. Maka aku didatangkan di hadapan Nabi, jadi kayak ditangkap gitu. Karena melempari kurma, mungkin mencuri dan semisalnya gitu. Maka Nabi bersabda, wahai gulam, atau Nabi berkata, wahai anakku, kenapa kamu lempari kurma? Pohon kurma itu kamu lempari. Kemudian aku mengatakan, aku ingin memakannya. Ya, tempat kita misalnya pohon mangga, anak-anak kadang seperti itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan kamu melempari kurma, namun makanlah apa yang jatuh di bawahnya. Nah, ini karena uruf di waktu itu ya, itu kalau ada kurma jatuh itu diambil tidak apa-apa, bukan masuk kategori mencuri. Ya, kalau di kampung saya itu kalau ada kelapa jatuh itu haknya orang yang menemukan gitu. Walaupun itu tanah bukan miliknya. Itu urufnya seperti itu sejak dulu.
Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu waktu zaman saya seperti itu. Jadi siapa yang ngambil ya dia berhak. Ya, nah. Sehingga ada seorang ikhwah itu kan punya kebun itu. Jadi kalau begitu ada kelapa jatuh dia langsung lari, dia ambil. Saya tanya kenapa lari? Kan di tanah kamu sendiri. Ya karena urufnya di sini kalau ada kelapa jatuh, maka siapa yang menemukan dialah yang punya itu. Ya, itu enggak apa-apa itu. Kalau urufnya seperti itu. Ya, urufnya seperti. Di zaman Nabi juga seperti itu. Jadi enggak apa-apa kalau ada kurma jatuh itu diambilin, enggak apa-apa. Dimakan tuh enggak apa-apa. Tapi kalau ngelempari itu hukumnya mencuri. Ya. Maka ya disuruh untuk makan atau mengambil yang jatuh saja. Kemudian Nabi mengusap bagian kepalanya sambil beliau berdoa, wahai Allah, kenyangkanlah perutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam memberikan pendidikan itu jangan sampai kosong dari doa. Dan ini menunjukkan dalil bahwa doa itu nggak mesti mengangkat tangan, karena Nabi mengusap kepalanya sambil berdoa. Ya, nah, dan itu akan lebih mengena karena anak merasa disayangi, didoakan, dan yang lain sebagainya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat yang selanjutnya, kunna inda Rasulillah alaihi salatu wasallam wa huwa yaksimu tamran min tamri shadaqah wal Hasanu ibnu Ali fi hijrihi falamma faraga hamalahu Nabi alaihi salatu wasallam ala atiki fasala lu'abuhu ala Nabi alaihi salatu wasallam farafa an Nabi alaihi salatu wasallam ra'sahu fa idza tamratun fi fihi faharraka khaddahu wa qala alqiha ya bunayya kih armi biha. Ya. Fa'adkhala Nabi alaihi salatu wasalam yadahu fangtazaha minhu thumma qala amma alimta anna sadaqah la tahilu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari ya Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami berada di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam sementara beliau sedang membagi tamr dari tamr sedekah, maksudnya dari harta zakat gitu, dan semisalnya yang sedekah wajib. Hasan bin Ali waktu itu berada di pangkuan Nabi. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam sudah selesai membagi, maka beliau membawa Hasan itu di atas pundaknya, dinaikkan di atas pundaknya. Maka waktu itu air liur dari Hasan bin Ali itu mengalir keluar dari mulutnya, kemudian mengenai Nabi kan? Maka Nabi kemudian fara'afa'an Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Artinya beliau mengangkat kepala, memperhatikan mulutnya dari Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tiba-tiba di dalam perutnya itu ada tamr sedekah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian langsung menggerak-gerakkan pipinya, suruh mengeluarkan sambil berkata, alqiha ya bunaya, keluarkan wahai anakku, kih ayo muntahkan, armi biha, keluarkan. Maka setelah itu Nabi memasukkan tangannya itu ke mulut dari Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau keluarkan kurma yang sedang dimakan. Kemudian Nabi bersabda, bukankah kamu itu tahu atau tidakkah kamu itu tahu bahwa sedekah itu tidak halal untuk keluarga Muhammad alaihi salatu wasallam? Nah, ini menunjukkan kalau anak makan sampai ngecas itu loh, masih keluar liurnya itu masih di bawah 5 tahun itu. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Ya umur-umur segitu. Ya. Dan ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tetap mengingkari hal seperti ini. Tetap mengatakan bukankah atau tidak bolehnya makan seperti itu. Ini adab makan gitu. Teori psikologi mengatakan kepada anak jangan, tidak boleh.
Ya, kadang mereka berlebih-lebihan di dalam menerapkan. Siapa bilang mengatakan jangan, tidak boleh. Boleh, hanya saja jangan banyak. Hendaklah dilakukan sangat sedikit, jangan banyak. Tapi mengatakan tidak boleh secara mutlak tanpa pembatasan, itu teori yang bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, makanya orang yang terlalu mengagungkan psikologi itu, kalau sampai dia bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka lebih didahulukan daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam dibandingkan ilmu psikologi. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi aja karena tadi terlambat saya ngisi di tarawih di MPR ya, ngisi tarawihnya, jadi agak terlambat. Kemudian pembahasan selanjutnya ini agak panjang ini ya, adab istidzan ya, adab istidzan itu, atau kita loncati saja adab istidzan pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas taklimuhum adkaron naum, yaitu mengajari mereka zikir sebelum tidur ya. Qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kana ashabuna ya'murunana wa nahnu gilman idza awaina ila fursina an nusabbiha salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin ya. Wa yaqra'unal mu'awwidzatain. Berkata Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala, para sahabat kami biasa memerintahkan kami sementara kami masih anak-anak, apabila kami menuju tempat tidur kami, untuk bertasbih 33, untuk memuji Allah 33 kali, dan untuk bertakbir kami bertakbir 34 kali. Dalam riwayat lain ada tambahan karena mereka ini membaca al-mu'awwidzatain, yaitu kul falak dan kul nas, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas, surat al-falak dan surat an-nas. Kalau mau digunakan untuk ru'yah mengusap seluruh tubuh, itu masih ditambah dengan al-ikhlas kul huwallahu ahad. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau minimalnya sekarang diajari dengan bismika Allahumma ahya atau Allahumma amutu wa ahya ya. Kemudian taklimuhum husnadun, Masya Allah ya, ini termasuk adab umum. Adab makan itu kan berkaitan dengan adab bersendirian. Adab zikir itu adab bersendirian, artinya untuk diri sendiri. Kalau adab minta izin berkaitan dengan hak orang lain ya, minta izin masuk dan nah, ini ada kaitannya dengan seluruh daripada kaum muslimin untuk husnudzon. Mendidik untuk husnudzon itu bukan perkara ringan ya. Yang dewasa saja husnudzonnya susahnya luar biasa, apalagi anak-anak. Maka ini dididikkan sejak kecil ya, sejak kecil. Makanya kalau kita belajar ilmu ya, belajar ilmu misalnya Al-Quran, tafsir Al-Quran, kemudian belajar ilmu misalnya fikih, akidah gitu. Dan belajarnya itu memang bukan belajar yang sifatnya umum, tetapi lebih ke setelah belajar umum dia belajar yang khusus. Itu kita akan tahu bahwa di dalam pembahasan itu ada rincian-rincian. Ada rincian. Sehingga dengan rincian-rincian itu, kalau ada orang melakukan sesuatu, itu kemungkinannya banyak. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ya.
Nah, manakala kita melihat ada orang melakukan sekalipun perkara itu misalnya haram hukumnya, dia melakukan perkara yang haram hukumnya, maka kita awal melihat atau mendengar itu kita memberikan udzur. Bisa jadi bodoh, bisa jadi karena sebab ini, sebab ini, sebab itu. Sehingga kalau dia punya memberikan udzur, kemudian memberikan tonton yang baik, itu manakala dia ingin mengingkari, itu tidak akan keras, mesti akan memaklumi, oh ini, sehingga nanti menasihatinya dengan lembut. Tapi kalau orang tidak pernah husnudon, itu mesti pengingkarannya keras, bahkan terkadang jadi dukun. Maksudnya jadi dukun itu apa? Dia kadang meyakini perkara yang dia sebenarnya tidak tahu. Dia hanya menduga-duga, dia menyangka, oh hatinya demikian, niatnya demikian. Ini kan tindakan peramal namanya, kayak dukun. Perkara goib, perkara tersimpan dalam batin itu kan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Tapi dia memastikan demikian. Itu orang kalau tidak bisa husnudon. Makanya orang yang tidak bisa husnudon itu ya tindakannya keras. Apalagi kalau tindakan keras itu diarahkan kepada penguasa. Penguasa sudah siang malam memikirkan kebaikan, disangka dengan sangkaan kejelekan, dituduh dengan ini, itu, dan yang lain sebagainya. Ya, ini orang tidak punya sopan santun namanya. An Abdillah ibni Imran ana Umar ibna Abdul Aziz rahimahullah ta'ala qala ya bunaya idza sami'ta kalimatan min muslimin fahmilha ala ahsanima tajidu hatta la tajida mahmalan. Dari Abdul Aziz bin Imran bahwa Umar ibni Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, wahai anakku, apabila kamu mendengar sebuah kalimat dari seorang muslim, maka bawalah kalimat tersebut kepada makna yang terbagus dari apa yang kamu dapati, sehingga kamu tidak mendapati kemungkinan makna yang jelek. Masya Allah ya, ini penting ini ya, didik seperti ini bukan perkara ringan. Ini perkara yang butuh seorang untuk sungguh-sungguh dalam mendidiknya, ya, untuk bersangka baik di dalam memberikan pendidikan. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita bahas tentang adabul isti'dzan ya, sebelum kita menginjak pada pasal kelima. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bentar saya. Jika ada anak yang punya kecenderungan menggunakan tangan kiri dan ortu sudah mengusahakan untuk memakai tangan kanan untuk adab makan, tapi untuk menulis masih menggunakan tangan kiri, bagaimana hukumnya menggunakan tangan kiri saat menulis Al-Quran ataupun hadis? Disebutkan bahwa Nabi SAW itu yuhibbu tayamun, beliau suka memulai dengan yang kanan, pitana ulihi dalam memakai sandal, pitarojulihi di dalam bersisir, wabisa nikulih, dan pada seluruh urusan. Dan kita tahu menulis termasuk perkara baik ya, termasuk kebaikan, sehingga diusahakan untuk tetap pakai tangan kanan. Dan justru nanti dia bisa tangan kanan juga bisa, tangan kiri juga bisa.
Karena tabiat itu kan terkadang ada orang yang struktur organ tubuhnya itu memang kuat di kiri, sehingga kanan lemah. Itu ada. Nah, seperti itu bisa diusahakan, bisa dilatih. Karena akhlak itu ada yang sifatnya takholuk, diusahakan, maka tetap diusahakan. Saya dulu punya murid seperti itu, tangan kiri terus, tapi dilatih nulis pakai tangan kanan. Alhamdulillah sekarang dia bisa nulis pakai tangan kiri maupun tangan kanan, tapi dia tetap sampai sekarang pakai tangan kanan. Walaupun pada beberapa aktivitas kadang masih pakai tangan kiri, kadang loh, ya karena itu refleks gitu. Tapi dia usahakan. Yang paling penting adalah diusahakan. Adapun alhasil itu minallahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penjelasan di kalangan para ulama, kalau ada orang itu dia lahir laki-laki tapi ada pembawaan perempuan, maka tetap dia mengusahakan agar supaya tindak tanduknya itu seperti laki-laki, walaupun kadang tidak sempurna sebagaimana yang lainnya, ya. Nah, adapun yang di luar kemampuannya itu makfu, dimaafkan. Namun yang paling penting adalah untuk dilatih. Kemudian bismillah, apakah makan berjamaah termasuk sunnah? Iya. Dan pernah ada seorang sahabat itu bertanya bahwa di rumah dia itu menceritakan pengeluaran di dalam masalah makan itu boros. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, bisa jadi kalian makan sendiri-sendiri. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk makan berjamaah bareng-bareng, itu akan barokah. Jadi bersama-sama itu barokahnya besar. Sholat jamaah itu keberkahannya besar. Puasa bersama-sama, ya, yang mana puasa bersama-sama itu bersama pemerintah dan kaum muslimin, itu juga keberkahan. Kebersamaan itu adalah keberkahan, bahkan dalam makan. Artinya kalau dalam makan saja kebersamaan itu berkah, keberkahan. Dan ada pula contoh yang lain, misalnya dzikir berjamaah. Yang dimaksud dzikir berjamaah itu taklim. Taklim itu kan jenis dari dzikir. Itu jamaah, itu berkah. Walaupun itu tidak menafikan adanya dzikir sendiri-sendiri, adanya perkara yang dilakukan sendiri-sendiri, manakala memang Nabi mengajarkan untuk sendiri-sendiri. Tapi dalam hal ini makan misalnya berjamaah itu adalah keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada, kami kembalikan waktu dan tempat pada panitia.